Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa jaga kebersihan, selalu cuci tangan ya. Pada pagi hari ini bersama Bu Ami pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, sekarang sudah masuk tema 2, subtema 1. Oke, udara bersih bagi kesehatan. Oke, 3.2 dan 4.2. Kelas 5 MI Sultan Fatah Demak. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang mencari informasi penting dari suatu teks. Mencari informasi penting. Kalau kemarin kita belajar tentang ide pokok, kalimat penjelas, kalimat utama. Nah, sekarang kita belajar mencari informasi penting dari suatu teks. Siapa yang sudah tahu? Informasi itu apa ya? Oke. Informasi adalah, sudah ada yang tahu? Sudah belajar tadi malam? Oke. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Kumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Jadi, informasi itu dapat membuat seorang mengetahui suatu hal, ya. Nah, bagaimana cara memperoleh informasi? Cara memperoleh informasi yaitu membaca judul dan membaca teks dengan cermat. Jadi harus membaca judulnya dulu dan membaca teks dengan cermat. Oke, untuk mencari informasi itu kita harus membaca. Jangan lupa membaca dengan cermat dan difahami ya. Oke. Setelah membaca informasi dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya. Biasanya kalau membaca informasi itu di dalamnya ada jawaban-jawaban dari kata tanya. Nah, kata tanya atau pertanyaan-pertanyaannya itu apa ya Bu yang digunakan? Nah, ada apa, gimana, kapan, siapa, bagaimana, mengapa, berapa. Nah, ini semua adalah kata tanya. Yang B, menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks. Nah, kan tadi sudah Bu Guru bilang, dalam teks terdapat banyak informasi. Tadi biasanya teks yang diberikan itu terdapat beberapa pertanyaan yang harus dijawab dari kata tanya tadi. Nah, apa, gimana, kapan, itu untuk menjawab apa ya Bu? Nah, sini. Kata tanya apa itu nanti arah jawabannya itu biasanya nama benda, sebab, akibat, judul atau tema. Misalnya, apa judul teks yang kamu baca? Yang kamu baca gitu. Nah, itu kata tanyanya apa. Kalau di mana nanti biasanya arah jawabannya itu terdapat arah jawabannya itu nanti pada tempat atau latar tempat
sama latar sama aja ya, tempat. Nah, kata tanya kapan, itu nanti arah jawabannya ke waktu kejadian suatu peristiwa dalam sebuah teks itu. Nah, siapa, kata tanya siapa, nah, nanti arah jawabannya ke tokoh utama dan tokoh pendukung. Siapa, biasanya siapa orang yang ada di teks-teks itu. Nah, itu pakainya siapa. Jadi arah jawabannya ke tokoh utama dan tokoh pendukung. Kata tanya mengapa, itu nanti arah jawabannya pada alasan suatu masalah dalam teks. Ya. Kata tanya bagaimana, itu nanti arah jawabannya cara membuat, proses, urutan, pendapat, atau sikap. Nah, yang terakhir berapa, berarti arah jawabannya nanti kepada jumlah atau banyak benda. Oke, sudah difahami apa untuk nama-nama benda, di mana untuk tempat, kapan untuk waktu, siapa biasanya untuk tokoh, mengapa biasanya arah jawabannya untuk alasan, bagaimana arah jawabannya ke cara membuat, proses ya, berapa untuk jumlah atau banyak. Oke, sudah paham? Oke. Yang ketiga, menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Nah, sebelumnya tadi sudah dijelaskan Bu Guru, setiap teks itu berisi informasi yang penting. Nah, setelah kita mencari informasi, dalam kita mencari informasi penting tadi, cara menemukannya dengan menanyakan kata tanya. Dengan kata tanya, membuat pertanyaan dengan kata tanya. Nah, setelah itu, setelah kalian sudah mengetahui informasi-informasi penting, nah, kalian bisa membuat dalam bentuk peta pikiran, menyajikan dalam bentuk peta pikiran. Nah, peta pikiran itu apa ya? Nah, peta pikiran adalah suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk pikiran atau mind map itu loh, yang kayak kotak, terus ada panah-panahnya boleh, kotak boleh, lingkaran boleh, terserah ya. Contohnya ini Dayu dan ikan hias. Nah, Dayu dan ikan hias ini judulnya. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Nah, paragraf berikutnya dibaca sendiri ya. Oke. Nah, dari teks ini, dari paragraf ini, perhatikan ini ada 2 paragraf ya. Nah, diingat kembali dalam menulis sebuah paragraf itu, pertama, awal kalimat yang pertama itu menjorok ke kanan atau ke dalam. Oke. Nanti dalam pembuatan tugas penulisannya harus betul ya. Oke, sudah kelas 5, penulisannya harus betul. Oke, nih. Nah, di sini nanti dibentuk atau dibuat, kita menyajikannya dibuat mind map atau peta pikiran. Bagaimana, Bu? Nah, ini selanjutnya. Nah, dari teks tadi
Nah, kita sajikan dengan peta pikiran. Nah, caranya bagaimana, Bu? Nah, ini. Pertama kita menulis judulnya dulu. Nah, judulnya tadi Dayu dan ikan hias. Yang pertama, kita buat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa. Nah, apa nama ikan hias yang dipiara? Nah, ini pakainya apa. Apa berarti menanyakan nama benda. Nah, nama benda. Bendanya apa? Nah, ikan hias koki. Nah, yang kedua, pertanyaan menggunakan kata di mana. Di mana ikan hias dipiara? Nah, di akuarium, menanyakan tempat atau latar. Yang ketiga, kapan. Berarti nanti ini menanyakan waktu ya. Kapan akuarium dibersihkan? Nah, seminggu sekali. Kapan? Berarti menanyakan waktu. Selanjutnya, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Nah, apa? Berarti ini boleh nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema. Nah, ini. Apa yang diperhatikan? Nah, perhatikan adalah mulut ikan yang terbuka dan menutup. Yang kelima, kapan? Nah, tadi udah ada kapan lagi, tidak apa-apa. Kapan ikan hias itu diberi makan? Nah, setiap hari. Nah, oke. Selanjutnya, siapa yang memiara ikan hias? Siapa? Dayu. Nah, ini adalah contoh dari peta pikiran. Jadi, informasi-informasi penting ini dibentuk dalam peta pikiran dari menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi, bacaan tadi itu informasinya itu ini. Ya. Oke. Nah, sekian penjelasan dari Bu Guru. Nanti apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan pada guru masing-masing ya. Oke. Sekian penjelasan dari Bu Ami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.